Oke, dan doa kali ini di Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati dari awal hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ferry kali ini ditemani sama Kak Intan. Kenalkan kalau yang... Hai Kak Intan. Halo. Belum, kayaknya udah deh. Kak Intan. Semangat untuk kita memuji Tuhan ya. Tapi harusnya buat Tuhan dong pujiannya. Makanya kalau sudah semangat, adik-adik untuk main game, semangatnya dibawa ya untuk memuji Tuhan. Selama seminggu ini pasti kalian diberkati, dilindungi, apapun kita dapatkan dari Tuhan. Nah, ada satu hari kita wajib memuji Tuhan ya, namanya hari Sabat, hari Minggu ini. Yuk kita memulai memuji nama Tuhan untuk sebagai bagian dari ibadah kita pada pagi hari ini. Oh, bersukacita buat Tuhan ya pagi hari ini. Karena kasih Allah Zoom-nya kok hilang. Wes. kasih Allah akan sudah lakukan setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah tak pernah namanya tak pernah berakhir. Dengan sukacita, Tuhan menang. Dengan sorak-sorai memuji, nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Sekali lagi katakan kasih Allah, Kau bersedia selalu baik setiap pagi. Namanya tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah, Kau bersedia selalu baik setiap pagi. Namanya tak pernah berakhir. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Namanya nah, kalau kita sudah dengan pujian ini merasa ada semangat untuk memuji Tuhan, sebagai pengantar kita dengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita bawakan suatu pujian untuk membawa hati kita lebih dekat, lebih fokus lagi saat nanti kita dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan sebuah pujian. Terima kasih setia Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mengangkat suara buat Tuhan, kita bersembah, kita berlagi pada Tuhan. Kasih setia dan rasa lebih dari langit kebaikan dalam apa yang
Itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Dengan lapangkan Tuhan, selalu puji dan sembah. Kasih setiamu yang biasa, lebih tinggi dari diriku. Kebaikan dari aku yang telah terima, sesuatu yang terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Kenapa kau balas Tuhan, selain cinta sebatas. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Mengapa kau balas Tuhan, selain cinta sebatas. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Dengan apakah balas Mari kita sembah Tuhan, mari kita angkat suara kita, kita angkat hati kita lebih lagi mau menyembah Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi kita, bahwa kami menjadi biji mata Tuhan yang begitu mulia. Sungguh berharganya kami di hadapan Tuhan. Yang hari ini kami mau menyembah Kau lebih lagi. Ku tinggikan Yesus, ku agungkan, ku muliakan, lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan dengan lembut, siapakah ini? Siapakah aku ini? Kata bahwa tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dengan apakah dalam
selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu dengan lapang puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih siang hari ini kami diberikan waktu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau menerima pujian kami karena sungguh Engkau layak menerimanya atas segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami sepanjang hari dalam minggu ini. Sebentar kami menerima berkat yang indah, berkat luar biasa, kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya makanan rohani bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, singkirkan roh ngantuk, roh bermain handphone tidak terkonsentrasi, karena firman itu milik kami, anak-anak-Mu, yang akan mengalami pertumbuhan di dalamnya. Kami akan menjadi berbuah-buah roh sebagaimana Kau mengendakinya, dan kami akan membuat nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami sembah hari ini, esok dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kakak mau masuk ke sesi firman, kita mau ambil apa ya, fokus ya, kita mau memperhatikan, kita mau benar-benar sungguh-sungguh dengerin hari ini apa ya, sebagian dari firman Tuhan apa yang ingin disampaikan ya. Kemarin sudah lihat ya brosurnya, iklannya mungkin sedikit. Ya ini kakak buka juga untuk PowerPoint-nya bentar ya. Oke, jadi tema hari ini adalah dipakai Tuhan untuk pertobatan. Kita bisa dipakai Tuhan itu macam-macam ya, tapi yang khusus firman hari ini kita mau spesifik bahas bagaimana Tuhan memakai kita agar banyak orang yang bisa bertobat dan diselamatkan. Oke, sebelum masuk ke intinya, kakak mau jelasin dulu dari cerita Alkitabnya ya. Kakak mau cerita hubungan Allah dengan bangsa Israel melalui kisah nabi-nabi ini yang sudah kita pelajarin. Yang sebelah kiri adalah Nabi Elia, yang tengah adalah Nabi Elisa, dan kemudian kemarin minggu lalu kita belajar tentang Hosea ya, masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang Hosea. Kakak mau jelasin sedikit ya. Jadi Nabi Elia, Nabi Elisa, dan Nabi Hosea ini adalah nabi-nabi yang hidup di Israel, kerajaan utara. Kenapa ada yang disebut dengan kerajaan utara? Karena pada saat itu Israel pecah. Jadi ada yang disebut dengan kerajaan utara, ada yang disebut dengan kerajaan selatan, atau biasa kita sebutnya dengan Yehuda. Jadi bangsa Israel saat itu pecah. Nah, Nabi Elia ini hidup di tahun kurang lebih 900 sebelum Masehi, kemudian Elisanya, karena Nabi Elia dan Elisa kenal ya, itu 800 sebelum Masehi, kemudian Nabi Hosea ini hidup di tahun 700 sebelum Masehi. Itu melewati beberapa. Oke. Kenapa ya breakout-nya di close ya ini ya? Kak Christine atau Kak Ferry bisa bantu tanyain nggak ya? Kenapa breakout-nya di close? Ini kita keluar breakout room ya. Oke, kita keluar nanti masuk di kelas utama dulu ya. Jangan nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba gini. Kita masuk kelas utama aja. Nanti di kelas utama kita lanjutin firman-nya juga bisa ya. Karena ini secara otomatis akan live. Aku di sini tak Kak Vina? Bentar, aku salah pencet rasanya kok loh. Tah? Atau Kak Martin tak pencet? Enggak, enggak pencet apa-apa. Loh kok anak-anaknya balik semua di sini? Nggak tahu ada yang nganu. Aku di kelas utama aja nggak apa-apa ya. Sama aja toh. Ini tak open lagi aja. Bentar. Welcome back. Sabar ya adik-adik ya. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Oke. Kita kembali ya ke nabi-nabi ini. Oke. Kita coba ingat-ingat lagi, karena kita kan sudah pelajari ya tentang nabi-nabi ini. Kira-kira hubungan Allah dan bangsa Israel saat nabi-nabi ini seperti apa ya? Coba ada yang bisa bantu kakak jawab nggak?
pas zamannya Nabi Elia apa yang terjadi? Bangsa Israel gimana bangsa Israel? Serius lupa semua. Ayo. Masa Ayo. lupa kisahnya Elia? Pas Nabi Elia terjadi kekeringan yang besar. Nabi Elia harus berdoa sama Tuhan terjadi kekeringan untuk bangsa Israel karena bangsa Israel menyembah berhala. Tuhan, terima kasih ada yang ingat ya. Menyembah berhala. Terus ingat enggak waktu itu bangsa Israel akhirnya jadi percaya mulai percaya dengan Tuhan lagi pada waktu Nabi Elia melawan siapa ayo? Raja Ya Raja Ahab juga membantah saat itu. Tapi Elia menghadapi nabi-nabi siapa itu? Yang banyak itu? Yang banyak itu. Yang persembahannya dari langit ada api biur gitu kan. Api kok biur ya? Api blar gitu ya. Blar. Kalau biur air. Nabi apa? Nabi Baal. Ya, masih ingat ya Nabi Baal ya. Terus setelah itu bangsa Israel mulai lumayan bertobat, percaya bahwa ada Allah, ternyata persembahannya dibakar oleh api itu, ada Allah dari langit itu ya. Berarti Allahnya Elia yang paling benar. Nah, pas Nabi Elisa ini istilahnya dia punya kekuatan 2 kali lipat daripada Nabi Elia karena dia mengadakan mujizat-mujizat juga, tapi belum semua bangsa Israel istilahnya semuanya percaya itu belum, baru beberapa aja. Bahkan ada penurunan lagi kemarin di Nabi Hosea minggu lalu. Tahu nggak ceritanya kenapa lagi bangsa Israel menyembah berhala lagi nggak? Iya. Menyembah berhala lagi Nabi Hosea, bahkan Allah sampai ngasih gambaran di keluarganya Nabi Hosea, istrinya namanya siapa? Gober ya namanya ya. Lupa semua. Gini, jadi kemarin itu Nabi Hosea itu menggambarkan Tuhan yang setia sekali. Jadi Nabi Hosea menggambarkan Tuhan yang setia, tapi keluarganya, istrinya, ada yang namanya Gomer, itu menggambarkan Israel yang tidak setia. Jadi Israel itu bahkan saat itu istrinya juga meninggalkan Nabi Hosea gitu kan, tidak setia gitu kan. Terus bahkan sampai Tuhan tuh saking mangkelnya sama bangsa Israel. Saat itu anak-anaknya Nabi Hosea itu namanya ada arti-artinya sendiri. Anak pertama namanya Yisriel, itu artinya hukuman Allah kepada Israel. Kemudian anak kedua namanya Ruhana, itu artinya Allah tidak mengasihi. Allah udah sebel gitu sama bangsa Israel saat itu. Kemudian yang terakhir adalah Loami, jadi penyangkalan Allah bahwa Israel itu adalah umat dari Allah. Jadi saat itu memang dosanya lagi banyak-banyaknya sekali, tapi tetap melalui Nabi Hosea, istilahnya Israel juga dipulihkan, Tuhan minta Israel bertobat, kemudian juga keluarganya Hosea juga dipulihkan. Tapi yang terjadi berarti secara umum di masa-masa itu ya, selisih 100 tahun ya, tahun ke-900, tahun ke-800, sama tahun ke-700, hubungan Allah dan bangsa Israel ini jauh, karena banyak dosa dan kemurtatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ini tadi kakak bilang tentang Israel Utara atau Kerajaan Utara, karena saat itu Israel pecah. Kita pengen tahu nih bagaimana dengan Yehuda, Kerajaan Selatan. Nah hari ini kita mau belajar melalui nabinya yaitu Nabi Yoel. Jadi Nabi Yoel ini di Israel Selatan atau Yehuda, kalau yang 3 tadi itu yang di utara. Nah, hubungan Allah dengan Yehuda kayak apa? Ya, ini kita belajar dari Nabi Yoel ya. Jadi Nabi Yoel ini diperkirakan hidup di Yehuda pada tahun kurang lebih 800 sebelum Masehi. Jadi mungkin kalau di utara itu pas zamannya Nabi Elisa tadi ya, 800-an gitu ya. Terus yang kedua, pada saat hidup Nabi Yoel itu terjadi serbuan belalang dan musim kering yang hebat di Yehuda. Jadi Yehuda juga mengalami masa-masa sulit saat itu karena ada serbuan belalang dan musim kering yang hebat. Nah, Yoel yang melihat kejadian kok belalangnya banyak, musim keringnya kok hebat, dia bernubuat bahwa, hei Yehuda, itu ada kejadian-kejadian seperti itu karena kalian ini berbuat dosa.
Lalu dia saat itu juga mengajak orang-orang di Yehuda untuk segera bertobat karena dia ngomong bahwa nanti akan ada harinya Tuhan loh. Harinya Tuhan tuh kayak dinubuatkan kayak akhir zaman. Jadi ada kayak hari penghakiman. Nah, jadi sebenarnya 11-12 bisa digambarkan dengan yang bangsa Israel yang di utara tadi, Yehuda yang di selatan itu pada masa-masa itu juga banyak melakukan dosa dan kemurtatan. Terutama yaitu tadi menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, melakukan kejahatan dan lain-lain. Nah, bagaimana Tuhan itu melihat istilahnya manusia yang diciptakan itu kok banyak berbuat dosa? Nah, kita mengenal Tuhan itu ada sosok atau karakter yang adil. Di satu sisi Tuhan itu punya karakter yang setia. Tuhan itu punya karakter adil, punya karakter setia. Terus kemudian Tuhan harus melihat manusia yang diciptakannya banyak yang berbuat dosa, banyak berbuat murtad. Apa yang harus dilakukan Tuhan saat itu? Kalau kita sebut Tuhan adil, karena Tuhan itu adil, kita harus sadar ya, setiap dosa atau setiap hal kemurtatan yang kita lakukan, itu pasti Tuhan itu harus dalam tanda kutip kenapa? Tuhan itu dengan terpaksa, dia harus mengizinkan bahwa pasti ada konsekuensi dari dosa yang harus dijalani oleh manusia. Misal kata contoh di zaman sekarang ya, kalau misal kata kita itu melanggar lalu lintas ya, terus kemudian kesemprit polisi gitu ya, ketilang polisi gitu ya. Kita misal kata gini, oh Pak polisi, aku bertobat deh, aku nggak akan melakukan kesalahan lalu lintas lagi, aku akan tertib, aku tidak akan melanggar. Itu kira-kira tetap ditilang atau tidak jadi ditilang? Hilang, Kak. Hilang. Tetap tilang ya. Jadi ketika ada dosa atau kesalahan yang dilakukan, pasti ada konsekuensi yang akan kita alami. Jadi kita harus berhati-hati, harus jaga-jaga, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu misalnya mengasihi kita, tapi karena kita melakukan salah ya otomatis kita harus menjalani konsekuensinya. Tapi di sisi lain Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Karena kesetiaannya Tuhan itu punya kasih yang begitu besar, tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan itu pengen manusia itu bertobat, dan kemudian pengen manusia itu juga dapat keselamatan yang kekal, masuk ke surga. Jadi bisa dua sisi ini, adil dan setia, Tuhan itu tetap pengen istilahnya semua manusia itu kembali jangan berbuat dosa lagi, kembali kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar agar dapat keselamatan. Nah, yang kakak kasih ijo-ijo, istilahnya Tuhan mengizinkan konsekuensi dari dosa, terus Tuhan juga pengen manusia bertobat, Tuhan pengen mendapatkan keselamatan kekal, pengen manusia dapat keselamatan kekal. Kalau tadi kita ingat di Yoel, Yoel juga melakukan hal itu ke bangsa Yehuda. Yoel ngomong, itu belalang, ada tulah belalang, itu mungkin dosa dari istilahnya konsekuensi dari dosa yang harus kita jalanin. Ayo kita bertobat dong, biar kita ini habis ini ada harinya Tuhan loh. Kita mau dapat keselamatan kekal. Yoel ngomong persis seperti karakter Tuhan, adil dan setia. Karena itu dalam hal ini, dalam masa itu Tuhan pakai Nabi Yoel agar bangsa Yehuda itu bertobat. Tuhan pakai Nabi Yoel agar bangsa itu berubah dan kembali ke Tuhan. Nah, yang kakak pengen jelasin adalah, coba kita bayangkan gambar-gambar ini ya. Zaman-zaman Yehuda, coba kita bayangkan apakah terjadi di zaman-zaman sekarang ya. Yang pertama, dosa itu dilakukan oleh banyak orang berjamaah. Jadi yang melakukan dosa bukan cuma 1-2, tapi sebagian besar orang melakukan dosa. Mungkin kakak bayangin kalau di sekolah ada banyak orang yang membuli temennya yang cuma 1-2 karena mungkin dia paling istilahnya kutu buku, paling nggak oke, paling aneh penampilannya, terus kemudian kita bully dan segala macam. Mungkin yang dosa atau yang bully jawabnya gini, halah, aku kan cuma bercanda sih, kenapa kok sensitif sekali sih, gitu kan. Jadi karena dosanya udah dilakuin banyak orang, kadang-kadang merasanya udah nggak dosa lagi, karena udah banyak orang yang melakukannya. Hati-hati dengan itu. Terus yang benar itu akan menjadi kelompok yang minoritas, jadi yang sedikit, dan dia tidak akan disukai dengan orang yang kebanyakan, yang justru orang yang kebanyakan itu orang yang salah. Bayangin ya kalau kita hidup di dunia kayak gitu, di dunia di mana itu yang benar malah dimusuhi, yang salah malah dibenerkan,
ya itu kan pasti kan sangat sulit sekali. Dan itu yang mungkin juga yang dirasakan ketika Nabi Yoel ada di Yehuda. Karena banyak orang Yehuda saat itu juga melakukan banyak dosa. Bobroknya nilai moralitas dan spiritual. Jangankan ngomong tentang ketuhanan ya, moralnya aja mungkin turun gitu ya. Spiritualnya apalagi gitu, mungkin nggak inget tentang Tuhan lagi. Jadi ya kakak kasih contoh gambar-gambar mungkin di zaman sekarang, ada orang yang kadang-kadang gaya hidupnya addicted sama game mungkin, sampai lupa kapan harus ke gereja, kapan harus berdoa, pokoknya maunya main game terus, nggak ingat sama Tuhan, menomorduakan Tuhan, bahkan mungkin bukan nomor 2, mungkin menomor 10-kan Tuhan atau nomor berapa-kan Tuhan, tanpa sadar karena lihat teman-temanku yang lain juga kayak gitu kok kak, nggak masalah lah kak, hati-hati dengan itu. Terus yang gambar yang ketiga mungkin, kalau orang tua ngomong, kita nggak sopan, boleh orang tua, boleh guru atau siapapun, mungkin kita merasa paling benar sendiri, kita paling egois, kita merasa paling oke sendiri, sehingga kita nggak mau dengerin masukan dari orang lain. Nah, kakak pas ngerjain maksudnya pas ngerjain materi ini, jujur sebenarnya kakak bayangkan, mungkin Yehuda zaman dulu itu bisa saja terjadi di dunia zaman sekarang. Karena itu kakak cuma ingetin anak-anak Tuhan, anak-anak yang ikut di sekolah minggu, kita harus berhati-hati, kita harus benar-benar peka dan tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Bahkan di setiap kemurtatan dunia, Tuhan itu biasanya akan menempatkan anaknya sebagai alat untuk orang lain itu bisa bertobat. Seperti Tuhan menempatkan Nabi Yoel di Yehuda, sama halnya kita mungkin ditempatkan di dunia, kita kalau Tuhan bahasanya itu, kita seperti domba yang dilepaskan di kerumunan serigala, agar kita itu istilahnya bisa membuat orang lain itu bertobat. Pertanyaannya sekarang, mau enggak adik-adik dipakai Tuhan untuk itu? Mau enggak dipakai seperti Nabi Yoel untuk bangsa atau orang di sekitar kita itu bisa bertobat? Belum ada yang bisa jawab sekarang ya? Kakak lanjutin ya. Pasti ngomong gini, mau, ada yang mau, sip. Tapi kak, kita loh cuma anak kecil kak. Anak kecil bisa apa sih kak? Ternyata di Yoel 2 ayat 28 kakak baca ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan, aku tuh Tuhan. Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan ke atas semua manusia. Kakak baris bawah ya, ke atas semua manusia. Ternyata semua manusia itu bisa anak-anak, bisa orang-orang tua, teruna-teruna juga akan dapat penglihatan-penglihatan. Nah, zaman dulu, mungkin zaman-zamannya Nabi Yoel itu ya, orang yang dapat urapan roh Tuhan itu kan mungkin cuma beberapa ya. Jadi biasanya cuma raja, imam, nabi gitu ya. Orang-orang biasa tuh nggak dapat roh Tuhan. Tapi setelah Tuhan itu naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga setelah mati di kayu salib, Tuhan mencurahkan roh kudusnya kan. Nah, jadi Yoel ini bernubuat juga. Yoel itu bilang akan ada masa bahwa Tuhan itu akan mencurahkan rohnya gitu kan. Ketika Tuhan naik ke surga, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah mencurahkan roh kudus bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi setiap anak Tuhan, di sini semua percaya Tuhan Yesus bukan ya? Percaya. Kan? Semua yang percaya sama Tuhan Yesus, termasuk adik-adik yang ada di sini, semuanya sudah punya roh kudus. Punya roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, sehingga kita ini sebagai anak kecil juga bisa berdampak untuk lingkungan kita. Kita bahkan mungkin bisa buat orang-orang di sekitar kita tuh bertobat dan mendapatkan keselamatan. Kak, emang Roh Kudus itu bisa apa sih, Kak? Oke, jadi ini ya, bagi orang yang percaya termasuk anak kecil, ada Roh Kudus yang menuntun agar kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Roh Kudus itu bisa apa sih, Kak? Roh Kudus itu menuntun kita untuk, nomor 1, kita itu akan punya hikmat. Akan ada suara, ya kita biasanya mungkin juga nyebut Roh Kudus suara hati kita. Kita bisa tahu bahwa, oh ini benar, ini salah. Membuli teman dengan alasan bercanda, itu salah. Karena kita pikir kita bercanda, tapi bisa aja kita menyakiti orang itu, sehingga orang itu kebawa sampai pulang besoknya, sampai lusanya, sampai kapanpun dia kebawa-bawa. Jadi kita tuh punya hikmat gitu kan. Kalau main game, itu ada waktunya. Ada jam saya main game, ada jam saya belajar, ada jam saya harus doa. Tapi saya tetap di antara semua kegiatan saya, aktivitas saya ingat harus nomor satukan Tuhan. Kita bisa bedakan. Ada teman-teman sengaja, nggak usah ke gereja lah, yuk mainan sepak bola. Loh, olahraga itu nggak jelek. Tapi ketika waktunya
Tuhan, kita ingat bahwa oh enggak, aku harus nyiapin nanti aja ya, siangan ya, setelah aku ke gereja, setelah makan siang. Nah, jadi hikmat itu kayak punya pengetahuan bahwa kita itu bisa mengerti bahwa mana yang salah, mana yang benar. Roh Kudus punya tujuan untuk itu, gitu ya. Terus yang kedua, Roh Kudus tentunya menjaga kekudusan. Artinya apa? Kita jadi enggan atau nggak mau melakukan dosa. Karena kita tahu ketika kita melakukan dosa, itu kekudusan kita itu bakal hilang, roh kudusnya bakal lemah gitu kan. Roh Kudus itu menjaga kita agar kita itu setelah tahu bahwa yang benar mana, yang salah mana, kita pilih yang benar dong. Kita akan berusaha menjaga kekudusan. Kita tidak akan masuk ke dalam dosa, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus menjagai kita untuk kayak gitu. Artinya kita harus bekerja sama Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau misalkan kita menghadapi situasi-situasi dilematis, mana yang aku kok pingin istilahnya pingin main sepak bola ya, tapi ini waktuku ke gereja. Ya, kita harus bekerja sama, terus kita harus memutuskan bahwa aku mau menjaga kekudusan kok. Aku akan pilih, aku ke gereja dulu, nanti main bolanya setelah aku dari gereja. Jadi Roh Kudus menuntun kita untuk itu juga. Terus yang ketiga dalam artian apa ya? Tadi kita ngomongin situasi dunia yang mungkin banyak yang berbuat dosa tadi. Kita itu mungkin gini, kita tuh membenci dosa, tapi kita itu tetap mengasihi pelakunya. Jadi kita nggak pernah benci sama manusianya. Kita benci sama dosanya, tapi kita tuh kasihan sama manusianya. Kenapa manusianya kok apa ya? Istilahnya manusianya itu kok harus sampai jatuh dalam dosa. Kita tidak cuek, kita peduli karena kita punya itu di dalam diri kita mau menolong orang-orang yang berdosa agar mereka itu bertobat. Persis zamannya Yoel ketika di Yehuda. Karena kita punya Roh Kudus itu tadi. Ya, jadi banyak anak-anak Tuhan kadang-kadang bilang, "Lah yang penting kan aku tidak berbuat dosa. Yang penting kan aku tidak berbuat dosa ya sudah toh." No, tidak cukup seperti itu. Tuhan pengen kita juga jadi dipakai untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kita harus punya sisi peduli, kita nggak boleh cuek, tidak boleh hanya berpikir bahwa yang penting kan aku tidak berbuat dosa. Tidak cukup seperti itu. Kita harus membantu teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga tahu kebenarannya, tidak berbuat dosa, dan kemudian dapat keselamatan. Tuhan pengen kita melakukan itu. Ya, dan kita sudah punya Roh Kudus, jadi kita harus bisa melakukan ini. Nah, Tuhan itu di Yoel 2 ayat 32, kakak juga bacain ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi, ada yang namanya keselamatan itu, gitu loh. Jadi Tuhan itu sudah ngomong ada keselamatan, ya ada keselamatan, kemudian yang akan berseru sama Tuhan itu akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang banyak orang-orang sekarang itu jatuh di dosa, bahkan dia ingat Tuhan aja enggak gitu loh. Terus kita yang tahu Tuhan, kita cuma diem-dieman aja. Kita enggak mau, ya yang penting kan aku enggak melakukan dosa, ya terserah lah, aku enggak ikut-ikutan yang sekitarku melakukan dosa, terserah. Enggak cukup seperti itu. Kita harus bisa nyelamatin sekitar kita agar, ya kalau gambarnya, ya yang kita selamatin itu bisa dapat keselamatan dan masuk ke surga. Kita pengen kayak gitu. Kita anak-anak Tuhan itu juga mau kayak gitu. Makanya kadang-kadang, kenapa misal kata kalau lihat kakak-kakak ini ya, mau melayani, mengenalkan Tuhan sejak dini, setiap minggu, bahkan di tengah-tengah minggu kita juga harus meeting, harus menyiapkan materi dan segala macam. Karena kita mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik. Adik-adik yang sudah kenal Tuhan Yesus lebih lagi, bisa cerita lagi kepada orang lain. Wah, itu kan luar biasa sekali. Akan banyak orang yang diselamatkan. Akan banyak orang yang bertobat. Oke? Jadi, Tuhan tuh bilang ada keselamatan. Kamu boleh berdosa, tapi kalau kamu bertobat balik ke aku tuh mau ngampuni toh, dan kamu langsung dapat keselamatan. Ingat enggak ceritanya penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus? Itu sebenarnya juga belum kenal gitu kan. Tapi ketika dia istilahnya mau ikut Tuhan Yesus, saat itu Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan ikut aku gitu loh ke surga. Bentuk keselamat apa ya? Tuhan pengen kita selamat nih, salah satu bentuk yang paling besar, karya terbesarnya itu juga adalah Yesus di kayu salib. Itu pasti. Kalau Tuhan tuh begitu egois, dia pegel atau jengkel sama manusia, enggak pengen manusia selamat, ya dia enggak akan ngasih putranya gitu kan untuk mati di kayu salib. Tapi karena Tuhan itu pengen
Tadi Tuhan itu punya adil, satu sisi adil, tahu dosa itu harus ditebus, dosa itu ada konsekuensinya. Tapi Tuhan itu punya kasih, bahkan yang menebus dosa kita, itu bukan diri kita sendiri loh. Yang menebus dosa kita itu Tuhan Yesus gitu kan. Nah sekarang setelah kita sudah ditebus sekian lama, itu kan kejadian beberapa tahun, ratusan tahun yang lalu, setelah kita ditebus, kita pun juga masih kadang-kadang bergumul sama dosa toh, hati-hati dengan itu. Nah, jadi kita tidak mau melakukan dosa yang pertama, yang kedua bahkan kita mau mengajak orang lain juga hidup benar atau hidup kudus agar mereka bisa selamat. Nah, apakah kita ingin melihat orang-orang yang kita kasih selamat? Yuk, setelah mendengar firman ini, ajak mereka mengenal Tuhan dan jangan ngomong nanti besok apapun, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, ajak orang-orang di sekitar kita untuk kenal dengan Tuhan, untuk selamat, jangan berbuat dosa lagi, dan lain-lainnya, segala macam. Oke? Kita nyanyikan yuk, kita sering nyanyikan lagu ini, tapi kita tidak sadar lagu ini sebenarnya, mungkin tidak sadar, tapi kita kali ini akan menyanyikan dengan meresapi liriknya. Kita nyanyikan, ini lagu sekolah minggu, udah paling terkenal deh pokoknya. Oke, yuk kita nyanyikan, nanti kita bahas setelah kita nyanyikan bareng-bareng. Tuhan kita. Mau di-unmute juga nggak apa-apa, nyanyi aja. Di saat kami bersuka cita, mengalirlah kekuatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, jangan lengah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diperkuatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama, tanah-tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Diretapi kata-katanya ya, diretapi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita bergoyang dulu. Ratangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Ratangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang jemaat sendiri semua, katakan tanah bergelombang, timbunlah. Bisa lebih dahsyat lagi, menjadi di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
Jadi sudah diresapi liriknya. Jadi ternyata ketika kita di dunia ini ya, ada ladangnya Tuhan dan kemudian kita harus bekerja di sana. Jadi ladangnya Tuhan itu adalah dunia ini, kemudian harus bekerja di sana. Bekerjanya lumayan loh, meratakan tanah yang bergelombang, menimbun tanah dan segala macam. Jadi kerjaan-kerjaan itu adalah gambaran bahwa banyak di dunia ini banyak orang-orang yang butuh diselamatkan. Mungkin mereka belum kenal Tuhan dan butuh kita layani. Karena itu kenapa ada tulisan di bawah, kalau kita bilang kita mau melayani Tuhan, jangan lupa kita harus melayani sekitar kita. Atau kalau kita melayani sekitar kita, itu sebenarnya kita juga melayani Tuhan kita. Jadi jangan lelah. Kenapa jangan lelah? Karena tadi di lagu itu bilang kita punya Roh Kudus kok. Kita ada yang menguatkan kok, ada yang menuntun, ada yang membimbing kok. Tapi kita juga harus mau bekerja gitu loh. Jangan Roh Kudus cuma di itu dimiliki hanya untuk dirimu sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain gitu loh. Karena banyak orang lain yang harus bertobat gitu loh. Banyak orang lain yang juga harus selamat dan kita mau dipakai Tuhan gitu loh. Kita mau dipakai Tuhan untuk jadi alatnya agar orang-orang di sekitar kita bisa selamat, bisa bertobat dan selamat. Ternyata enggak tahu pas kakak kerjain ini ingat lagu ini. Jadi kakak baru sadar, oh ternyata lagu ini sedalam itu ya. Maksudnya kadang-kadang kita kalau nyanyiin udah seru-seruan gitu ya. Tapi kalau diresapi liriknya ternyata lo bekerja sama Tuhan ya sampai gaya-gayanya biasanya nyangkul atau gaya apa nyerok gitu ya. Karena kita menirukan liriknya. Tapi arti lagu itu kayak gitu. Oke, ayat hafalan minggu ini. Matius 25 ayat 40b. Bagian yang hijau aja ya. Jadi dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, raja itu berarti Tuhan ya, menggambarkan Tuhan, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi orang-orang yang kita jumpai di dunia, kadang-kadang kita menghindari orang-orang yang hina ya malahan ya. Mungkin kita kadang-kadang ya risih lah kak, dia lo masih nakal berbuat dosa kak, atau kak dia lo kotor kak, atau mungkin apapun itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mereka belum bertobat, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang-orang itu, kita sama saja telah melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Jadi nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang ya benar cara kita hormat sama Tuhan, memuji, menyembah, itu kakak setuju salah satunya baca Alkitab dan segala macamnya. Tapi implementasi untuk Tuhan, kita kan Tuhan kan nggak perlu apa-apa dari kita loh. Kita mau melakukan apa-apa dari Tuhan itu kan, mau melakukan apa untuk Tuhan, ya Tuhan nggak butuh, Tuhan udah punya semuanya gitu kan ya. Tapi ketika kita untuk melakukan untuk manusia lain, manusia yang paling hina, yang paling berdosa, yang butuh pertobatan, yang butuh keselamatan, itu sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Oke, sekarang aku mau melalui diriku makin banyak orang-orang yang bertobat dan diselamatkan. Keep on fire, good luck, Jesus bless. Sekarang mungkin kakak tanya sekali lagi, siapa yang mau dipakai Tuhan agar orang-orang di sekitar kita bertobat dan bisa diselamatkan? Saya kak. Angkat tangan. Semua mau ya. Meskipun ada tantangan, jangan khawatir, ada Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, tidak perlu takut. Yang penting kita punya kemauan dan kepedulian. Jangan cuek, karena kadang-kadang musuhnya dunia ini orang-orang yang cuek, merasa paling benar sendiri, yang penting aku benar, nggak ngurus yang lain. Oh, no, itu salah. Kita harus tetap peduli. Kalau Nabi Yoel cuek, Nabi Yoel tidak mau melakukan tugasnya, bangsa Yehuda juga nggak akan selamat. Oke, jadi itu firman kakak hari ini. Thank you atas waktunya. Semoga semakin dikuatkan dan semakin istilahnya adik-adik belajar bahwa banyak hal yang perlu kita lakukan ya di dunia ini ya. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang telah diberikan pada kami pada siang hari ini. Kami percaya lewat firman yang sederhana, kami akan diajarkan Tuhan Yesus, kami supaya boleh bertumbuh Tuhan Yesus, menjadi terangmu, menjadi saksimu, dipakai menjadi alat supaya namamu semakin dikenal oleh bangsa ini. Bangsa kami yang mayoritas belum mengenal kebesaran namamu, supaya diajarkan untuk mengerti kasih-Mu yang begitu nyata. Engkau mati jauh dari kami, biarlah adik-adik sekolah minggu mengajarkan, menebarkan kasih-Mu kepada dunia yang belum mengenal Engkau. Kami ucapkan terima kasih apabila dipakai firman ini disampaikan oleh Kak Martin, Tuhan, keperluan Kak Martin dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan kesehariannya,
berkat-Mu menyertai Kak Martin. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar kami akan sharing session, membahas materi tentang firman-Mu, sertai kami supaya ada interaksi, supaya kami juga lewat bertumbuh bersama lewat diskusi berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Kak Martin, luar biasa firmannya. Aku pas nulis itu, aduh, yang ini yang nanti yang mau menyampaikan ya nangkep nggak ya? Ternyata malah Kak Martin lebih detail, lebih jelas, keren Kak. Thank you Kak. Roh Kudus ya. Dan tadi Kak Martin gini bilang, siapa yang mau dipakai jadi alatnya? Semua sudah ngacung ya, semua sudah angkat jari, keren. Terus kakak tanya toh, contoh kalian mau jadi dipakai alat Tuhan di keluarga gimana, di tetangga gimana, di teman-teman gimana. Misalnya untuk bahasa Indonesia, wah kita kan sering doa syafaat gitu ya. Yuk siapa yang mau berbagi? Kakak cerita dulu. Kakak cerita. Kakak itu hampir tiap 2 minggu sekali pergi ke Madura ya. Kemarin mau pergi balik lagi soalnya kan disekat toh, nggak bisa. Pas pergi ke Madura apa? Orang-orang di sana nggak pernah pakai masker. Kemanapun, hanya 1-2 orang. Ketika kakak turun ke tempat tujuan, kakak bilang, Pak, kenapa kamu nggak pakai masker? Pakai maskernya, gitu. Dan setiap ketemu orang kakak selalu bilang, Kak, Pak, pakai masker. Bu, pakai masker. Halah, nggak ada COVID di sini, nggak ada COVID di sini. Begitu tanggapannya. Tapi apa yang kakak lakukan? Kakak nggak bosan. Tiap kali ketemu orang, Pak, pakai masker. Itu kakak kerjakan hampir 2 bulan loh, kakak ke Madura. Orang di sana. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kakak, adik-adik tahu beritanya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kamu mau dipakai Tuhan nggak untuk menyelamatkan? Menyelamatkan tubuhnya, menyelamatkan jiwanya, dan menyelamatkan rohnya. Yang kakak cerita itu apa? Menyelamatkan tubuh toh, supaya mereka tidak kena COVID. Ya, mungkin hal-hal sederhana seperti itu ya, kakak cerita aja. Jangan bosan, ada temennya enggak protokol kesehatan, dikasih tahu, teman, pakai yang baik, jaga jarak, jaga kesehatan, seperti itu ya. Nah, nanti kalau tubuhnya diselamatkan, jiwanya happy, jiwanya senang. Wah, suatu kali kamu kok baik sih sama saya? Tuhanmu siapa? Oh, Tuhan Yesus. Wah, mereka mau kenal Tuhan kita gitu. Dari hal-hal yang sederhana. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau cerita. Contohnya apa tadi Kak Martin bilang ada yang membuli ya. Wah, itu di sekolah itu biasanya. Jadi Eliana berdoa untuk Madura dan Surabaya, Michelle berdoa untuk Indonesia supaya penyebaran suntik vaksin merata dan berkati pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya ya, diberi hikmat, diberi kemampuan supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Understand? Ya. Kak Ferry tutup closing ya. Doa berkat ya Kak. Ayo. Kita masing-masing berdoa, yang nggak ambil bagian berdoa untuk mendukung temannya ya. Oh, iya. Kak Ferry, Dinanta ulang tahun, berkati nanti ya, nanti doa buat Dinanta. Davina juga kan ya? Davina nggak ada di sini soalnya. Dinanta yang ada, Dinanta yang ada. Oke, siap. Yuk, kita segera akhiri ibadah dengan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Silahkan yang Eliana dulu berdoa, disambung dengan Michelle ya. Yuk, doa mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan selama ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kami mau berdoa untuk Kota Madura Tuhan. Tolong Tuhan sadarkan hati mereka Tuhan dan pikiran mereka Tuhan agar mereka tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan dalam pikiran mereka jangan serta-merta ini hanya pandemi ini hanya penyakit biasa Tuhan, agar mereka juga selalu diberikan kesehatan Tuhan dan tetap diberikan kesadaran oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota kami Surabaya Tuhan, tolong berkati kota kami Tuhan, lindungi kota kami, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, terutama COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan orang-orang yang berada di rumah sakit sekarang, yang sedang menjalani perawatan Tuhan, yang sedang terkena COVID-19 Tuhan.
Tolong sembuhkan mereka dan pulihkan mereka Tuhan. Berkati Tuhan tenaga medis dan dokter Tuhan yang setia untuk selalu mengingatkan mereka dan juga memberikan mereka saran Tuhan dan mencoba untuk mengobati mereka Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan dan juga diberikan hati yang lemah lembut Tuhan dan sabar dalam mengobati semua pasien COVID yang ada di rumah sakit Tuhan. Michelle? Tuhan Yesus berkati negara kami ini Tuhan, Indonesia, agar vaksin yang dilaksanakan bisa tersebar ke seluruh wilayah dan COVID ini bisa segera pulih ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Presiden kami Tuhan, Joko Widodo, agar bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan memulihkan negara Indonesia ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih menjadi akhir dari ibadah kami pada minggu ini. Firman disampaikan, pujian dinaikkan kepadamu, dan kami juga telah berdiskusi dan kami berterima kasih Tuhan. Saat firman disampaikan, ternyata firman itu sudah menghasilkan suatu rema, bahwa adik-adik yang di sekolah minggu ini Tuhan telah berhasil Tuhan mengerti firman-Mu, sehingga mereka melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, mampu menegur teman-teman mereka yang bersalah untuk kembali ke jalan-Mu, dan saat ada yang berprestasi, mereka tidak malu untuk bersaksi. Mereka bersaksi bahwa mereka mendapatkan semua hikmat kepandaian dalam pendidikan ini didapatkan dari-Mu. Ajari senantiasa adik-adik ini Tuhan Yesus, bagaimana firman disampaikan siang hari ini. Firman yang sederhana, mereka mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan Kau buat mereka berbeda dengan anak-anak dunia. Mereka mengerti kebenaran firman-Mu, berhasil di lingkungan akademis, teladan yang baik di lingkungan sosial, di lingkungan rumah tangga, mereka berbakti menurut bagi orang tua mereka. Dan khusus untuk siang hari ini kami berdoa untuk adik kami di Nanta Tuhan yang berulang tahun, kami serahkan ke tangan-Mu adik ini Tuhan Yesus. Berikan pertumbuhan iman yang luar biasa Tuhan Yesus, dan kesetiaan untuk tetap ada di jalan-Mu. Kami percaya dalam masa-masa pertumbuhan adik kami di Nanta, Kau akan memakai untuk adik ini supaya menjadi alat, sebagaimana firman menyampaikan, anak-anak akan dipakai menjadi alat untuk nama-Mu dipermuliakan. Dan bagi adik-adik yang lainnya Bapak yang telah mengambil kesempatan untuk berdoa syafaat untuk bangsa ini, negara kami, kota-kota di sekitar kami berserah Tuhan Yesus. Kau tak akan melihat doa dinaikkan oleh seorang anak kecil atau seorang dewasa, tapi Kau melihat bahwa saat doa dengan tulus kesungguhan hati, Engkau akan menjawabnya Tuhan Yesus pada waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu sama lain. Apapun yang akan menjadi keperluan kami masing-masing, Engkau akan menyertai kami. Akan pernah Kau tinggalkan kami, orang yang menaruh harap padamu. Demikianlah adik-adik, ibadah akan selesai. Diberkati adik-adik semua di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya, amin.